Indahnya kidung surgawi mengalunkan lagu melodi kehidupan. Sungguh indah, hidup tak ada noda. Sungguh indah, hidup dalam cinta. Swakato Bhagavata Dhammo. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang Namassami. Dhammang Namassami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang Namami. Sanghang Namami. Bhagavantang Saranang Gata. Uttisa Babacita Yono Bhagavasattha. Yassa Camayang Bhagavato Dhammang Rojema. Ete Sakare Dam Bhagavantang Sasa Dhammang Sasa Wakasanggam Apipu Jayama. Kami berlindung kepada Sang Bhagawa, Sang Bhagawa Guru Agung kami. Dalam Dhamma Sang Bhagawa kami berbahagia. Dengan persembahan ini, kami memuja Sang Bhagawa beserta Dhamma dan Sangha. Tatiyang Buddhang Saranang Gacchami. Tatiyang Dhammang Saranang Gacchami. Tatiyang Dhammang Saranang Gacchami. Tatiyang Sangghang
Samma Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ya. Selamat pagi. Bante mengucapkan terima kasih yang besar pada pemimpin Puja Bakti Audrey dan Sakti. Ya, suaranya bagus, paritannya juga bagus. Ya, nah, nanti bisa yang lain mengikuti. Ya, berarti. Nah, terima kasih juga kepada Ibu guru pembimbing, ya, Ibu Ratna dan Pak Marcos, ya, yang sudah mendampingi adik-adik melakukan kegiatan Puja Bakti sekolah minggu, ya. Nah, nanti bersenang bisa hadir di tengah-tengah adik-adik. Nah, dan juga orang tua mendampingi, ya, mendampingi adik-adik. Senang nggak mama papanya ikut? Senang ya, ya. Jadi ada kebersamaan, ya. Mama papanya ikut, jadi ada kebersamaan. Senang, ya. Nah, itu pengharapan semua anak-anak. Anak-anak pengen apa? Mama papanya ikut, ya, ikut Puja Bakti, mendampingi. Agar apa? Ada kebersamaan. Karena kalau di rumah sering kumpul nggak? Oh, papa mamanya sibuk, pagi pergi, pulang malam. Nah, jadi kita kadang sedikit, ya, kebersamaan. Tapi ada beberapa yang, ya, mamahnya masih bisa mendampingi, ya, bahagia juga mamahnya bisa mendampingi. Tapi ada mama papanya sibuk, ya. Nah, Bante kawi, ya, ada yang mama papanya sibuk. Tapi sibuk untuk apa? Ya, untuk mencari nafkah, ya, bukan untuk meninggalkan adik-adik, ya, bukan tidak sayang. Tapi, ya, orang tua, ya, adalah seseorang yang patut untuk mengarahkan putra-putrinya mengarah pada hal-hal yang baik, ya. Nah, ini seperti kita menghormat arah timur. Arah timur di mana? Kanan apa kiri? Nah, timur di mana? Hah? Di mana nih? Nah, mataharinya di sana, ya, timur. Jadi kalau matahari timur, berarti mataharinya terbit. Arah barat di mana? Nah, berarti mataharinya terbenam. Nah, kalau matahari terbit senang nggak? Senang, ya. Kalau matahari terbit senang. Aku akan sekolah, ketemu teman-teman, ketemu guru-guru, bisa belajar dan sebagainya, ya. Nah, arah timur ini dahulu di zaman Sang Buddha itu dihormati, dipuja. Dipuja dalam arti apa? Arah timur itu yang memulai hidup baru, yang memulai kehidupan adik-adik. Siapa yang memulai kehidupan adik-adik? Adalah orang tua, ya. Yang melahirkan kita siapa? Ayo, siapa yang melahirin adik-adik? Ya, siapa yang lahirin? Mama papa, ya. Mama papa, orang tua. Nah, orang tua punya kewajiban, ya, seperti matahari terbit. Nah, itu memberikan cahaya. Memberikan cahaya kepada siapa? Apa matahari memberikan cahaya kepada bumi. Sehingga apa? Tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia dan sebagainya bisa berkembang baik.
tumbuh dengan baik. Nah, demikian pula orang tua harus menjadi cahaya untuk putra-putrinya, anak-anaknya. Agar apa? Kita adik-adik tumbuh menjadi anak-anak yang sehat, yang baik, yang kuat, yang memiliki ilmu, ya. Nah ini, ya. Jadi orang tua memberikan apa? Mencegah kita tidak menjadi anak yang buruk, yang jahat. Karena tidak ada satupun orang tua di sini yang mau anaknya menjadi anak yang jahat, yang nakal. Inginnya menjadi anak yang baik-baik. Tidak ingin jadi anak yang bodoh. Ingin anaknya menjadi anak yang pintar, cerdas, ya, berprestasi. Nah, itu harapan orang tua. Selalu memberikan cahaya. Sehingga orang tua wajib membimbing putra-putrinya menjauhi anak-anak dari hal-hal yang tidak baik, yang jahat, yang buruk, ya. Kemudian membimbing, menunjang anak-anaknya kalau melakukan perbuatan baik. Nanti ada yang mau ikut baksos enggak? Bakti sosial ke panti apa ya? Nanti Ibu Nani, ya, Tante Nani akan ngajak adik-adik pergi ke panti, ya, untuk melakukan bakti sosial. Nah, bakti sosialnya udah ada, Bante lihat, ya, sudah dipaket-paketin, ya. Nah, nanti Bante pun akan ikut, ingin senang sama adik-adik melakukan hal baik, Bante ingin ikut, boleh nggak? Nah, terima kasih ya. Nah, nanti Bante akan ikut, ya. Bante akan minta waktu, ya, nanti. Nah, jadi menunjang putra-putrinya melakukan hal-hal yang baik. Nah, kemudian orang tua pun harus membimbing, memberi keterampilan, ya, memberi keterampilan apa? Nah, yang sederhana, membimbing agar adik-adik setelah bangun tidur pagi merapikan tempat tidurnya, jadi rapi, tertata, baik, bersih, agar nanti menjelang petang, sore, malam hendak tidur tempatnya bersih, rapi, sehingga nanti adik-adik akan terbiasa melakukan hal-hal yang rapi, yang bersih. Nah, selain orang tua, nah, bekerja untuk mencari nafkah, untuk membiayai adik-adik sekolah. Supaya apa? Nah, supaya pintar, supaya cerdas, ya, supaya cerdas, supaya banyak ilmu, ya. Orang yang banyak ilmu akan sukses, ya. Yang banyak keterampilan akan sukses. Bante yakin anak-anak Dabacaku nanti akan sukses-sukses. Ya. Bisa ada yang menjadi dokter, bisa ada yang menjadi arsitek, bisa yang menjadi manajer dan sebagainya. Santi mau jadi apa? Ada cita-cita apa enggak nanti? Mau jadi apa? Apa? Belum. Mau jadi pilot. Ada pilot wanita ya yang mengendarai pesawat terbang. Mau jadi pilot nggak? Nggak mau. Nggak mau. Jadi mau jadi apa? Jadi dokter. Satu, ya, Bante doakan satu, semoga cita-citanya tercapai semua, ya, itu. Nah, kemudian orang tua pun membimbing ketika adik-adik memperoleh teman, kawan. Nah, orang tua patut untuk membimbing, mengarahkan mana teman yang baik, mana teman yang tidak baik, agar apa? Kita jangan sampai tersesat. Kalau tersesat nanti jadi anak yang
nakal. Jadi orang yang tidak bermanfaat. Jadi orang jahat. Ya. Itu. Nah, nanti orang tua pun sudah waktunya ya akan memberikan sesuatu untuk adik-adik, untuk anak-anaknya, untuk memperoleh hal yang bisa digunakan untuk berjuang, untuk menjadi mandiri, membangun suatu kesuksesannya sendiri. Ya, gak selamanya kan ikut mama ya. Siapa yang mau selamanya ikut mama? Ikut papa? Nggak ada ya. Nanti ada yang siapa yang mau sekolah di luar negeri? Siapa? Angkat tangan. Satu ya. Bantu doakan ya. Semoga bisa sekolah di luar negeri ya. Mau di mana? Singapura, Australia, ya. Nah, itu bisa terjadi ya. Nah, satu hal tugas orang tua memang ya, seperti matahari terbit itu memberikan sinarnya, memberikan kehidupan pada bumi, tumbuh-tumbuhan, hewan dan manusia. Demikian pula orang tua memberikan sinar pada putra putrinya. Nah, ini seperti adalah hartawan Anathapindika. Beliau pun punya putra, putri punya, tapi putrinya baik-baik. Tapi punya putra yang agak nakal, ya, namanya Kala. Ya. Nah, Kala ini nakal, masih senang bermain, tidak suka untuk pergi ke wihara, mendengarkan khotbah Sang Buddha. Nah, karena ayahnya ini adalah penyokong dari Sang Buddha, guru agung kita, ya, penyokong. Jadi ayahnya ini Anathapindika ingin sekali putranya ini bisa mendengarkan dharma, ajaran Sang Buddha. Nah, karena anaknya nakal ini sulit. Akhirnya ayahnya ini Anathapindika kemudian menjanjikan, nah, kalau kamu pergi ke wihara di hari Uposatha ini, nah saat itu ada penanggalan bulan gelap dan bulan terang. Ketika bulan purnama, nah itu hari Uposatha. Nah, kemudian meminta Kala ini untuk pergi ke wihara dengan dijanjikan nanti besok kamu akan saya beri hadiah. Nah, anak-anak dikasih hadiah mau nggak? Mau ya. Nah, nanti terakhir nanti kasih hadiah ya. Nah, jadi disimak ya. Nah, akan memberikan hadiah. Oh, senang kalau baik ayah, aku akan pergi ke wihara. Tapi dalam hati, di wihara nanti juga masih bisa tidur, masih bisa keluar masuk. Nah, demikian kalau berpikir. Nah, akhirnya datang ke wihara. Waktu itu di tempat Sang Buddha, wihara Jetawana. Nah, betul. Hari itu Kala mencari tempat yang sedikit mojok. Di pojok, orang tidak memperhatikan. Ngapain? Tidur. Ya. Jadi Sang Buddha sedang khotbah, Kala tidur di pojok. Ya. Nah, setelah itu besok paginya seger bangun. Nah, begitu sampai rumah, ayahnya Anathapindika mengatakan, "Nah, sini makan dulu." "Tidak ayah, aku mau hadiahnya." Nah, jadi yang diingat oleh Kala apa? Hadiah. Nah, dikasihlah hadiah 100 keping uang emas. Ya, zaman dulu dikasih emas, keping emas. Dikasih 100. Tetapi ya setelah dapat hadiah itu ya tetap Kala nakal. Akhirnya pada momen berikutnya ayahnya ini mengirim lagi, "Nah, tolong kamu ke wihara lagi ya. Sekarang aku hadiahkan 1000 keping emas." Senang gak? Wah, senang banget ya. Tadinya cuma dapat
100, sekarang dapat 1000, 10 kali lipat. Ya. Tapi kamu harus mengingat ya apa yang dikhotbahkan Sang Buddha, walaupun satu bait. Satu bait kira-kira berapa baris? 4 baris ya. Panjang nggak? Pendek ya, nggak susah ya. Enggak. Ya. Nah, begitu sampai di wihara, Sang Buddha tahu. Oh, ini kala ini disuruh ayahnya karena ada ingin dapat hadiah. Baik, nah, Sang Buddha kemudian memberikan satu bait dharma, ya, yang dimana pendek tapi tidak mudah diingat. Ya. Jadi apa yang terjadi? Iya. Kalanya begitu dengar satu bait, menghafal, belum ingat. Hafalin lagi, belum ingat. Terus dihafal sampai hampir 1 malaman menghafal bait itu. Nah, 1. Ya, betul sekali. Hingga akhirnya kala ini saking mengulang, ternyata mengerti apa arti dari bait yang diberikan Sang Buddha. Bahwa hidup ini adalah duka. Ya, duka, penderitaan. Nah, sehingga menjelang pagi kala ini pun menjadi seorang Sottapati Pala, mencapai tingkat kesucian pertama. Nah, ketika Sang Buddha kemudian mengajak kala ini untuk menerima undangan di rumah orang tuanya, kala pun cemas. Aduh, semoga papa, ayah tidak memberi uang 1000 keping emas ini di hadapan Sang Buddha, karena aku sudah mengerti. Nah, jadi setelah kemudian Anathapindika memberikan makanan kepada Sang Tathagata dan murid-murid beliau, para biku, dan juga memberi makan kepada kala. Nah, setelah selesai kemudian ayahnya ini Anathapindika pun menawarkan memberikan uang 1000 keping emas pada kala. Kala menolak, nggak mau. Tidak, ayah, terima kasih. Ini hak kamu. Tidak, ayah tidak mau. Sampai 3 kali. Dan Anathapindika berkata kepada Sang Buddha, Bante, tidak biasanya kala ini menolak pemberian uang ini. Sekarang kala menjadi anak yang luar biasa baik. Nah, Sang Buddha pun segera mengatakan, saudara Anathapindika, kala tidak menerima uang karena dia sudah mengerti, sudah pandai, karena kala sudah mencapai tingkat Sottapati Pala. Nah, inilah satu contoh di mana seorang ayah berupaya agar putra-putrinya mengenal ajaran Dhamma sejati, ajaran Sang Buddha. Ya. Karena apa? Ini adalah sesuatu yang lebih baik, karena akan mengarahkan anak putri kita menjadi orang yang bijaksana. Kemudian ada kisah selanjutnya, ya. Ada kisah Kanha Jataka. Ya. Alkisah zaman dahulu, ada seorang ibu tua, nenek, tidak punya putra putri, tapi dia hidup dengan seekor anak sapi hitam. Nah, dia memperlakukan anak sapi hitam ini yang bernama Ai Kakalaka itu seperti putrinya. Dirawat dengan baik, dibesarkan, diberi makan yang terbaik, dan dilatih hal-hal yang berupa keterampilan dan sebagainya, ya mungkin menarik gerobak, kemudian juga berupaya untuk hal-hal yang lain dilatih, dan sehingga sapi hitam ini pun tumbuh dewasa.
besar, kuat. Ya. Nah, pada suatu ketika nenek ini sudah tidak mampu, sudah memiliki kekurangan untuk memberikan kehidupan pada Ayi kakak laka ini, sapi hitam. Ya. Nah, tetapi sapi ini berpikir kecintaan, kasih sayang nenek ini kepadanya begitu besar, hingga makanan pun didahulukan kepada Ayi kakak, ya, pada sapi ini. Nah, sapi ini mengetahui kasih sayang nenek ini. Nah, seperti kita kan punya binatang piaraan, kalau kita kasih sayang, kasih makan, dia senang nggak? Senang, setia. Ya, kita sedang belajar, dia akan duduk dekat kita, mendampingi kita. Nah, itu karena apa? Binatang saja pun bisa menangkap cinta kasih seseorang. Ya. Nah, apalagi ini Ayi kakak laka ini, sapi hitam ini yang dari kecil dibesarkan, diberi makanan yang terbaik oleh sang nenek. Dan ketika sang nenek ini kesusahan, Ayi kakak laka ini berpikir pula, apa yang bisa saya bantu? Nah, akhirnya dia ketika sedang istilahnya jalan-jalan, nah bertemu dengan ada saudagar yang membawa 500 gerobak yang ditarik sapi, tapi telah melalui perjalanan yang jauh dan harus menyeberangi sungai yang cukup deras. Nah, sapi-sapi yang sudah melakukan perjalanan jauh ini kelelahan tidak? Nah, kalau dipaksa nyebrang juga bisa berakibat bahaya tidak? Nah, bisa mati. Sapinya sudah kelelahan menarik gerobak menyeberangi sungai deras, sapinya bisa hanyut, gerobaknya pun bisa hilang. Nah, tapi saudagar itu melihat ada sapi hitam yang kuat sendiri. Nah, akhirnya saudagar itu pun menarik Ayi kakak laka ini dan kemudian mengikatkan gerobak-gerobaknya satu-satu dan menyuruh Ayi kakak untuk menyeberang. Ayi kakak nggak mau. Istilah orang, siapa Anda? Kenapa Anda menyuruh saya menarik gerobak Anda? Ya kan? Nah, kemudian saudagar ini berkata, tolong seberangkan gerobak-gerobak ini. Nanti aku akan beri imbalan. Aku akan memberikan 100 keping emas. Ayi kakak nggak mau. Narik 500 gerobak, cuma dikasih 100 keping emas. Ya, akhirnya apa? Saudagarnya ini mengerti. Baik, kalau gitu saya akan beri kamu setiap gerobak 2 keping emas. Jadi dapat berapa? 1.000. Terima kasih. Ya, jadi 1.000. Jadi 10 kali lipat. Wah, senang Ayi kakak. Baik. Nah, jadi setiap gerobak diikat dia tarik nyebrang. Kemudian dia kembali lagi, diikatkan lagi gerobaknya nyebrang. Hingga sampai 500 gerobak dipindahkan dari sisi seberang sungai sini menuju seberang sana. Ya. Dan kemudian sesuai janji saudagar itu, saudagar pun kemudian mengalungkan 1 kantung 1.000 keping emas itu, dan dengan senang dia bawa pulang kepada neneknya. Nah, tentu sangat senang. Ternyata walaupun, nah ini dari satu sisi, binatang yang dirawat dengan penuh kasih sayang akan memiliki ingatan akan budi baik dari orang yang telah berjasa. Nah, kita pun sebagai anak-anak telah menerima budi baik dari orang tua, harus ingat budi jasa orang tua. Harus diingat. Aku harus sayang pada mama papa. Saya harus menjadi yang baik untuk mama papa. Begitu.
Nah, oleh sebab itu orang tua wajib untuk mengarahkan putra-putrinya untuk memiliki keterampilan. Ya, seperti nenek ini aja mendidik kakak laka ini, sapi hitam ini, ya keterampilan. Sehingga dia punya kekuatan. Sehingga begitu tepat waktunya, akhirnya memberikan hasil dan membantu nenek itu. Ya, itu. Nah, juga mengarahkan putra-putrinya memiliki kebijaksanaan. Ya. Nah, ada satu kisah lagi. Ya, satu kisah lagi, Pancawuda Jataka. Pernah baca? Ada ya? Pancawuda Jataka. Nah, suatu ketika di depan yang lampau, raja mempunyai putra. Nah, raja ini pun meminta 180 brahmana yang bisa meramal untuk meramalkan putranya ini. Dan dikatakan bahwa putra yang lahir ini adalah akan menjadi raja yang baik, raja yang tangkas, yang bijaksana. Dan dia akan memiliki keterampilan dengan 5 senjata. Sehingga dikasih nama oleh raja Pancawuda. Uda senjata, panca 5. 5 senjata, jadi 5 keterampilan. Nah, ketika sudah dewasa, akhirnya Pancawuda ini pun disekolahkan, keluar dari istana ke suatu kota. Nah, kalau kita sekarang mungkin bisa ke Jogja, ke Bandung, ya, ke tempat yang universitas terbaik, ya, ITB, UGM, ya, atau Parahyangan, nah, banyak, ya, atau ke Universitas Indonesia, ya. Nah, setelah sekolah belajar, Pancawuda pun akhirnya bisa menguasai keterampilan menggunakan 5 senjata. 1 senjata panah, 2 senjata pedang, 3 senjata tombak, senjata gada, pemukul, dan belati. Ya. Jadi kalau bertempur, olah kanuragan atau istilahnya belajar kungfu, ya, bisa kungfu pakai pisau kecil. Nah, untuk apa? Untuk membela yang baik, ya. Jadi bukan untuk melakukan hal yang buruk, ya. Nah, setelah selesai belajar, akhirnya Pancawuda ini pun kembali ke kerajaannya, ke orang tuanya. Nah, dalam perjalanan harus melewati suatu hutan. Dan ketika hendak melewati hutan yang lebat itu, penduduk mencegah, jangan saudara, jangan lewat situ, sebaiknya Anda memutar. Kalau memutar jauh, tapi kalau lewat hutan itu akan menghemat waktu. Jangan, karena dalam hutan itu ada jaka yang suka membunuh manusia. Dan banyak pemburu-pemburu kami desa ini sudah tidak kembali. Nah, dikabarkan mereka sudah meninggal di dalam hutan. Tapi Pangeran Buddha ini tidak takut. Saya akan lewat sini. Nah, dia pun masuk seorang diri ke dalam hutan rimba itu. Dan di tengah hutan itu betul dia berjumpa dengan Yaka Sela Saloma. Sela Saloma yang memang suka makan orang, makan manusia. Nah, ketika berhadapan, ya Yaka itu berupaya untuk menangkap Pangeran Pancawuda. Nah, Pancawuda pun melakukan pertahanan, melakukan perlawanan. Apa? Satu, dia menembakkan panah beracunnya. 1 kotak busur panah dihabiskan. Tetapi apa yang terjadi? Semua anak panahnya menempel di jubah dari Yaka itu. Menempel, tidak menembus kulit Yaka.
Nah, kemudian dia mengambil pedang, menusukkan pedangnya. Pedangnya pun menempel pada jubahnya, tidak bisa dilepas. Kemudian menombak Yaka itu, tombaknya pun menempel. Lalu memukul dengan gada, gada pun menempel. Kemudian dengan berkelahi dengan tangan memegang belati. Nah, ketika menusuk, baik belatinya itu pun, pisau kecilnya itu pun, dan tangannya pun menempel pada jubah Yaka Sila Saloma. Dia pukul, nempel, dia tanduk dengan kepalanya, nempel kepalanya di dalam jubahnya itu. Tetapi walaupun dalam kondisi yang sangat terjepit, Pangeran Buddha ini tidak pantang menyerah. Dia terus melakukan perlawanan. Nah, melihat perlawanan Pangeran Pancawuda ini, Yaka Sela Saloma heran. Tidak seperti korban-korban saya yang dulu. Begitu lihat saya saja sudah ketakutan, pucat pasi, tidak bisa lari. Mungkin orang bilang terkencing-kencing ya. Sudah berdiri, gak bisa melawan, pucat pasi, terkencing-kencing, nah ya dimakan. Tapi ini Pangeran Buddha melakukan perlawanan sengit. Walaupun tubuhnya sudah melekat pada tubuh Yaka, dia terus melakukan perlawanan. Dan perlawanan yang terakhir, dia mengatakan, silakan Anda makan saya, karena di dalam tubuhku ini ada 9 pedang, dan kamu pun akan mati. Nah, Yaka ini ketakutan. Akhirnya merasa jerih kalau dia makan pangeran ini yang ada pedang di tubuhnya, makan, dianya akan terluka gak? Akan terluka, bisa mati gak? Nah, akhirnya Yaka ini pun melepaskan Pangeran Buddha. Saya tidak menjadi makan kamu, dan menanyakan kenapa kamu begitu berupaya untuk melawan dirinya. Nah, dikatakan seseorang harus punya kegigihan dalam berjuang, apapun hasilnya, harus mempunyai daya upaya, harus semangat. Nah, jadi kalau belajar mengalami kesulitan, jangan patah semangat ya, harus semangat. Kita mencari, menanya, bertanya pada guru lagi, atau pada teman yang lebih pandai. Nah, kita harus bertanya. Dan demikianlah Pangeran Buddha pun setelah itu memberikan bimbingan agar Yaka itu dapat memelihara 5 latihan kemoralan, 5 Pancasila. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berbohong, dan tidak mabuk. Dan semenjak melaksanakan 5 sila itu, Yaka Sela Saloma yang dikenal kejam, jahat, berubah menjadi dewa penguasa hutan tersebut, yang memiliki kemuliaan dan patut diberi persembahan. Nah, ini satu cerita yang bagaimana apa? Kita harus punya apa? Semangat ya. Ya, harus punya semangat. Nah, tentu inilah yang diharapkan oleh orang-orang tua yang seperti tadi matahari, memberikan sinarnya, memberikan manfaat. Ingin apa? Tumbuh-tumbuhan ini hidup dengan baik, ya. Binatang-binatang tumbuh dengan baik, manusia-manusia tumbuh dengan baik. Demikian pun orang tua mengharapkan putra-putrinya setelah diberi sokongan, diberi pendidikan, diberi keterampilan, ya semoga orang tua pun berharap ketika tua mereka pun akan disokong. Karena semakin tua semakin kuat nggak? Nah, kenapa lemah? Ya sudah tua, betul. Karena sudah makin lapuk ya. Kayak kayu meja ini pun sekarang kuat,
Tapi nanti lapuk nggak? Akan lapuk. Nah, kalau makin lapuk bisa menopang patung Sang Buddha nggak? Akan ada. Ya. Nah, demikian pula orang tua punya harapan terbaik pada putra-putrinya. Jika mereka tua pun, semoga putra-putrinya menjadi penyokongnya, membantu, mengerjakan apa yang harus dikerjakan. Ya, mungkin orang tua nanti kalau sudah jalan tertatih-tatih, udah gak kuat lagi, nyapu rumah, cuci pakaian, masak. Nah, adik-adik bisa membantu. Ya. Nah, kemudian berharap agar adik-adik pun meneruskan silsilah keluarga yang baik, bergaul dengan orang-orang yang baik-baik. Karena papa mama orang baik-baik, ya, menyokong adik-adik datang ke wihara, mendampingi. Nah, tentu papa mama ini orang yang baik-baik, yang mengerti dhamma sejati. Nah, jadi patut nanti kita menjaga silsilah keluarga dengan baik. Kemudian menjaga tradisi, ya, nama harum keluarga dijaga. Dan ketika orang tua meninggal, adik-adik melakukan apa? Ada yang tahu nggak? Kalau orang tuanya meninggal, melakukan patidana, melakukan perbuatan jasa, ya, mengenang semoga mama papa berbahagia, ya. Tapi jangan sekarang, ya. Papa mamanya masih ada, ya. Tapi dikasih apa? Dikasih sesuatu yang baik apa? Nah, nama harum, prestasi, ya. Agar apa? Papa mama bersenang. Aduh, anakku berhasil lulus menjadi anak yang baik, ya. Nah, bagi anak-anak pun, bagaimana bisa nanti menjadi sukses, menjadi orang yang nanti bisa panjang umur, sehat, bahagia, sukses, dan memiliki kekuatan. Ada 5 hal yang dilakukan oleh anak-anak. Satu adalah ketika memperoleh hal-hal yang baik, nah, harus menjaga tetap melakukan memberi penghormatan pada orang tua. Misalnya kita punya makanan sedikit, beli nih di sekolahan. Walaupun papa mama kita belum tentu makan, tapi kita menawari, "Ma, mau nggak ini? Aku beli makanan, enak loh." Nah, tentu orang tuanya senang nggak? Senang, ya, papa mama senang, akan senang. Kenapa? Oh, anak-anak ini sifatnya dermawan, ya, bukan orang yang pelit, ya, mau berbagi. Nah, tentu doa orang tua, semoga kamu sehat, kaya, pinter, tercapai cita-citanya. Kemudian menghormati paman, bibi, keponakan atau sepupu, dan juga pembantu, ya, yang membantu kita di rumah. Nah, menghormati dengan baik, mengucapkan terima kasih bila telah memperoleh bantuan-bantuan. Tidak boleh tidak berucap terima kasih, ya. Harus mengucapkan, "Bi, terima kasih ya, telah membantu saya." Nah, bibinya pasti senang. Semoga kamu menjadi anak yang baik, semoga kamu sukses. Nah, itu pengharapan
pekerja-pekerja di rumah. Ya, kalau kitanya baik. Kalau kitanya jahat gimana? Nah, dia pun tidak akan memberikan doanya, tidak akan memberikan berkahnya. Ya. Kemudian menghormati sahabat dan teman. Kita harus bisa menghormati teman kita. Kalau teman kita ini ada kekurangan, tidak boleh menjelek-jelekan. Malah kita harus membantu, menolong. Sehingga nanti kita memiliki banyak sahabat, banyak teman. Nah, itu akan menjadi kita nanti sukses. Ya. Keempat, kita harus menghormati dewa yang dihormati. Bali Patigahika Dewata. Menghormati dewa yang disembah oleh keluarga. Ya. Siapa? Ya mungkin engkau emak kita yang sudah meninggal. Di mana orang tua ini menghormati mereka atau menghormati dewa-dewa mulia. Nah, kita pun harus memberi penghormatan pada dewa-dewa itu. Ya, kalau tidak ada engkong, emak, kongco, siapa lagi? Oco, kita ada nggak? Tidak ada. Ya, nah itu dewa-dewa yang disembah oleh keluarga. Dan kemudian menghormati orang-orang yang bijaksana, samana, pertapa, dan para biku. Nah, dan para biku pun melihat hal ini akan memberikan doanya. Semoga adik-adik berbahagia. Tadi yang cita-cita jadi dokter, semoga mencapai menjadi dokter. Yang ingin sekolah ke luar negeri, semoga tercapai cita-citanya. Bantu doakan ya. Nah, semoga adik-adik menjadi anak yang sukses, anak yang bijak. Dan semoga orang tua pun menunjang terus kebaikan-kebaikan putra-putrinya, mendampingi putra-putrinya untuk melakukan hal-hal yang baik agar mereka tumbuh berkembang dengan baik seperti matahari yang memberikan manfaat bagi tumbuh-tumbuhan, hewan dan manusia. Ya. Dan semoga papa, mama, dan adik-adik semua tercapai pengharapan-pengharapan luhurnya. Semoga sehat, sejahtera, dan bahagia. Bante ucapkan sabe sata waktu sekitar semoga semua makhluk berbahagia. Baris di belakang.
surgawi, mengalunkan lagu melodi kehidupan. Sungguh indah hidup tak ada noda. Sungguh indah hidup dalam cinta. Mari teman dendangkan irama kasih. Bahagia hidup ini bila saling memberi. Semaikanlah kasih di dalam diri. Pasti hidup kita kan berarti. Peduli sesama, tebarkanlah cinta. Sesungguhnya kita hidup bersaudara. Dengar teman, indahnya hidup surgawi, mengalunkan lagu melodi kehidupan. Sungguh indah hidup tak ada noda. Sungguh indah hidup dalam cinta. Halo, tadi saya ikut puncak bakti bersama Bante Subaro. Saya Maudri. Hari ini saya mengikuti puja bakti di Sekolah Minggu Damasyaku bersama Bante Subaro. Tadi saya ikut puja bakti bersama Bante Subaro. Tadi saya ikut puja bakti bersama Bante Subarno. Tadi saya ikut puja bakti sama Bante Subaro.